Oke, bagaimana melihat prediksi Bitcoin untuk hari ini ya? Untuk saat ini kita lihat Bitcoin sekarang berada di harga 108.622 US dollar ya. Teman-teman, mari kita akan lihat crypto bubble saat ini ya. Bagaimana pergerakannya dan bagaimana presentasi dari koin-koin semua dari kripto. Dan di sini kita lihat koin dari Memcore. Di sini kenaikannya 76% ya. Ini sangat besar banget teman-teman untuk hari ini ya. Ini ada spike banget untuk koin core ya, meme core ini. Dan kita akan lihat liquidity heat mapnya ya. Di sini kita lihat dulu dalam waktu 1 hari atau 24 jam. Di sini kita bisa melihat ya pergerakan Bitcoin itu sekarang mulai naik ya sedikit ya. Dan di atas bawah ini adalah yang warna kuning ini adalah tempat di mana banyak area SL ya atau liquidity ya, banyak banget area liquidity di atas bawah ini ya. Artinya banyak orang yang masang SL di sini ya teman-teman, atau banyak yang masang order di sini juga bisa. Intinya ada transaksi di atas dan bawah ini ya. Jadi semakin banyak yang masang order di harga tersebut maupun order buy, sell dan pun pasang stop loss juga bisa ya di situ ya. Maka dari situ apakah ada sesuatu di sana ya, kita bisa lihat ya dari chart langsung ya. Oke, tadi kita bilang 108 ya. 108, apakah market sudah berada di harga 108? Kalau kita lihat di sini market belum, sorry, sudah di 108 ya, tapi di sini 107. Sedangkan yang di atas adalah 109 ya. Jadi kita bisa lihat di 107 apakah sudah, ternyata market sudah menyentuh di area harga 107 dan 109 juga sudah ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Oke. Nah, kita lihat di 19 akan menuju ke 109 ya teman-teman. Ya, untuk Bitcoin ya. Kita lihat lagi weekly ya, lagi sekali untuk 1 minggunya gimana. Dan untuk melihat data ya, kita bisa lihat secara besar bahwa banyak liquidity di atas harga Bitcoin ini, yaitu di 114 ribuan ya. Ini 114 ribuan ya, dan 115 ribuan US dollar ya. Jadi ada apa di area sana, kita akan juga bisa lihat juga ya secara chart ya. 115-an di sini kita bisa pasang target ya. Nah, apakah market potensi ke atas lagi? Menurut kalian gimana ya? Ya, tapi kalau saya analisa di sini ya, kita mulai dari awal secara technical analysis chart pattern ya, itu atau price action. Di sini kita bisa lihat bahwa market Bitcoin sempat mantul-mantul di sini ya. Dan di sini breakout ya, market sudah benar-benar breakout ke bawah ya. Kalian bisa lihat di sini ya, breakout ke bawah, dan kita bisa lihat pakai line chart ini juga seperti enak banget dilihat ya. Nah, dan market ini apakah ada chance untuk naik dulu untuk turun lagi ya? Kalau kita bisa lihat dari pantulan-pantulan ya, dia naik dulu, setelah itu dia turun, setelah itu dia naik lagi potensi ke 115, setelah itu dia turun. Itu ada indikasi seperti yang kita lihat ya saat ini ya untuk Bitcoin. Apakah bisa seperti ini? Menurut saya sih ada bisanya ya, karena tadi kita bisa lihat di data di CoinGlass ya, itu bahwa di liquidity heatmap Bitcoin itu banyak liquidity di harga 115.000 US dollar ya. Kalau kita pakai tarik Fibonacci itu ada masuk di 0,5 atau 0,16 ya, hampir sekitar di area tersebut ya. Jadi ini area potensi market menuju ya ke harga 115.000 US dollar ya untuk Bitcoin.
Dan target kita adalah di area-area swing low-nya, yaitu di sini ya teman-teman, di area-area support. Kenapa saya buat di sini ya? Alasannya adalah area ini adalah area yang support kuat ya. Kalau kita lihat di chart ya, ini kan ada pantulan banyak ya, 1, 2, 3 ya. Ini ada chart juga ke pantulan di sini. Tapi kita nggak tahu apakah market bisa tetap turun lagi ke bawah sampai ke harga 90.000 atau dia bisa sampai sini saja ya. Bisa sampai sini aja. Setelah itu dia naik ya. Kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi kita bisa memproyeksikan prediksi seperti itu ya, karena ada atau probabilitas dari pembentukan chart ya. Kalau kita lihat daily pun juga seperti itu ya. Kita lihat kan teman-teman. Ini ada ya. Nah, untuk Bitcoin sekarang ada candle warna hijau di daily ini hari ini ya. Apakah dia ada untuk naik untuk hari ini ya? Kalau kita hampat, kita bisa melihat ada candle hammer ya. Ini menunjukkan bahwa market ada untuk naik ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat konfirmasinya ya teman-teman. Kita hapus dulu Fibonacci-nya. Kemudian kita bisa lihat di time frame lebih kecil lagi ya. Kita hapus dulu untuk yang daily-nya. Kita hapus dulu semuanya ya. Ya, target kita masih ke 115 ya. Oke. Yang pertama di sini kita tarik dulu trendline ya. Nah, di trendline ini kita lihat secara tren besar masih kelihatan turun ya, tapi di sini ada reaksi ya. Ada reaksi apakah ke 113 bisa di break ya candle ini, atau ya targetnya ke 115 atau 117. Ini karena area yang orang bisa bilang dari Fibonacci juga kita bisa lihat ya. Nah, itu area yang sangat menarik ya teman-teman, di harga 115 ribuan ya. Dan kalaupun benar ya market break ya, dia akan retest, setelah itu target ke 115. Nah, sini kita bisa menunggu apakah ada konfirmasi sell atau gimana. Kalau ada konfirmasi sell, kita masih lanjut ke target yang tadi ya, seperti yang tadi, yaitu ke low ya di 100.000 ya, terdekat ya teman-teman, karena di situ adalah area support yang terkuat juga menurut saya ya untuk Bitcoin. Dan kita lihat di time frame 15, apakah kita bisa pakai trading hari ini. Kalau saya lihat di sini, wow ya, market sudah break ya, sudah break dari trendline-nya. Dan ini adalah cup handle teman-teman, ada cup handle double bottom. Oke. Apakah bisa untuk entry buy di sini ya, stop loss di low sini. Ini bisa pakai apa namanya, bisa trading feature di sini ya. Dan kalau kita lihat USDT dulu ya, langsung dari chartnya. Oke, H4 kalau dia marketnya turun ya, ini ada untuk market Bitcoin bisa naik ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sini, kita tarik dulu teman-teman trennya dulu ya teman-teman. Dari ini sudah di break ya, ini ada untuk naik dulu ya. Tapi garis besarnya memang fokus buy ya teman-teman untuk USDT-nya. Tapi kalau kita lihat secara time frame kecil ya, kita tarik di sini, kemudian kita tarik di sini. Ini adalah area pantulan potensi turun ya untuk USDT ya, USDT.mainan ya, ke sini ya. Apakah kita lihat ya, apakah kita bisa lihat ada konfirmasi ya. Di sini kita lihat konfirmasinya cukup kurang jelas ya teman-teman, tapi ada bahwa market di sini dia sudah break dari rectangle-nya ya. Break dari rectangle, di sini ada area retest potensi, area tersebut untuk sell ya. Kalaupun beneran dia
naik dikit, dia ini chance untuk membentuk head and shoulder ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Untuk USDT, kalaupun benar dia turun, maka Bitcoin bisa potensi naik ke 115.000 dan altcoin pun juga akan bergerak seperti itu. Kita akan lihat Ethereum bagaimana ya. Kita akan hapus dulu chartnya, kita akan ulang lagi gambar chartnya. Untuk H4, daily. Untuk daily kita akan lihat trennya di sini. Ya, market di sini ada pantulan ya teman-teman. Baik banget. Di sini ada pantulan ya. Nah, kemudian di sini ya di harga 3.500-an dan terakhir di sini. Apakah market Ethereum potensi naik dulu sampai ke minimal ke bentuk head and shoulder itu 4.761, itu bisa sepertinya bisa saya teman-teman ya, menurut saya ada chance ya, dari chart USDT pun sudah kita lihat ya. Dan kalaupun dia break ya, untuk Ethereum ini kalau dia break ada chance untuk naik ya teman-teman. Untuk Ethereum ini bisa aja dia naik sampai ke harga 4.761 US dollar. Dan terakhir kita akan lihat total tree ya, juga itu menunjukkan dia sudah ada reaksi dari trendline yang kita buat di sini. Kita lihat daily dulu ya teman-teman. Kita lihat daily di sini ya. Nah, di sini ada reaksi dari force rejection ya. Kemudian di H4 sini juga ada chance ya teman-teman. Tadi kemarin saya gambar nih, sepertinya ini ya. Ini ada chance ya teman-teman. Nah, ini ada chance ya teman-teman. Apakah dia bisa naik dulu sampai sini? Kalaupun benar dia naik, ya altcoin naik semua itu teman-teman. Dan kita lihat dulu apa konfirmasi yang bisa kita lihat dari sini, yaitu ada chance dari teman-teman. Yang pertama di sini adalah market sudah break dari area resistennya. Di sini ada potensi menjadi area retestnya dan target masih bisa ke paling terdekat itu di swing high-nya atau di area resistennya. Nah, itu di 1,6 triliun ya. 1,6 T ya. Berapa persen naiknya? Itu 3,36%. Jadi kesimpulannya bahwa market sekarang sudah mulai konfirmasi untuk long ya. Tapi long untuk koreksi aja ya. Maksudnya long untuk jangka pendek ya. Tapi secara besar sekarang market sudah mulai breakout ya. Potensi bisa ke 100.000 ya. Ini hanya secondary untuk terjun ke bawah lagi ya. Jadi itu kesimpulannya bahwa market Bitcoin potensi sekarang dulu naik ya. Naik sampai ke 115.000 ya. Jika dia berhasil ngebreak dari trendline yang kita buat ini ya. Di harga sini saya akan buat dulu harganya biar tidak salah. Dia minimal dia harus break ke 111.000, break kemudian dia close candle. Kalaupun dia mantul di harga 111.000, dia lanjut turun sampai ke harga kurang lebih 100.000-an ya untuk Bitcoin. Jadi itu kesimpulannya teman-teman. Dari sekian video saya, jika ada salah kata, terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like and subscribe di channel saya. Terima kasih dan selamat malam teman-teman.